Bab 1831 berat menakutkan. Sueran, apa yang kamu katakan? Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Salah satu tetua fraksi perang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tuan Tetua, Chu Feng telah menjarah warisan Raja Naga Raja dan membunuh Putri Tingyu, serta para senior. Aku hanya berhasil melarikan diri hidup-hidup karena para senior melindungi aku dengan nyawa mereka, kata Yao Jiao Sueran. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Chu Feng hanya peringkat 7 Half Martial Emperor. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh mereka? Belum lagi yang lain, bahkan dua tetua dari fraksi perang tidak percaya Yao Jiao Sueran. Setelah semua, tidak hanya ada 3 peringkat 1 kaisar marsial yang menyertai mereka, ada juga peringkat 2 kaisar marsial. Tuan Tetua, aku benar-benar tidak menipu kamu. Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya. Kultivasi yang sebenarnya adalah bahwa dari peringkat 8 Half Martial Emperor. Lebih jauh lagi, dia belajar semacam kemampuan yang sebenarnya mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat penuh dengan penampilan armor petir dan sepasang sayap petir. Petik 2. Setelah budidayanya meningkat 2 tingkat, ia menjadi kaisar marsial peringkat 1. Selain itu, ia menggunakan metode yang sangat tercela untuk memicu mekanisme di dalam kuburan Lord Dragon King. Karena itu, bahkan para senior pun tidak ada tandingannya, kata Yao Jiao Sueran. Bajingan itu, mendengar kata-kata itu, ekspresi dari King Monstrous Dragon Beast yang hadir semuanya berubah. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka yang tak tertandingi ke Bai Li Xuankong dan Hong Qiang. Kisah Yao Jiao Sueran sangat jelas. Karena itu, mereka tidak merasa bahwa Yao Jiao Sueran berbohong dan percaya seluruh ceritanya. Aku tahu bahwa kamu manusia tidak bisa dipercaya. Untuk Chu Feng melakukan hal seperti itu, kalian berdua tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kalian berdua akan mati, teriak Yao Jiaoba dengan marah. Saat dia berbicara, dia berencana untuk menyerang dan membunuh Bai Li Xuankong dan Hong Qiang. Berhenti. Namun, tepat pada saat ini, Yao Jiao Guang tiba-tiba berdiri di depan Bai Li Xuankong dan Hong Qiang. Dia berkata, kisah ini mungkin tidak selalu benar. Aku merasa bahwa dengan karakter pribadi teman kecil Chu Feng, dia bukan seseorang yang akan melakukan sesuatu seperti itu. Petik 2. Yao Jiao Guang, keluarlah dari sini. Kaulah yang membawa Chu Feng kembali ke sini. Karena itu, kamu juga tidak dapat lepas dari tanggung jawab untuk masalah ini. Yao Jiaoba tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dia tidak berhenti, dan malah berdiri tepat di hadapan Yao Jiao Guang. Apa katamu? Kamu mengatakan bahwa aku juga bertanggung jawab? Jika apa yang dikatakan Sueran nyata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan berkolaborasi dengan Chu Feng untuk membunuh anak perempuan aku sendiri? Yao Jiao Guang sangat marah. Demi mempertahankan posisimu sebagai kepala klan, apa yang tidak berani kamu lakukan? Cara aku melihatnya, kamu tidak berencana untuk membunuh putri kamu. Sebaliknya, kamu berencana untuk membunuh Sueran. Jika Sueran terbunuh, tidak ada yang akan bisa merebut posisi kepala klan dari fraksi perdamaian kamu. Yao Jiao Guang, kamu benar-benar tercela. Yao Jiaoba mulai menuduh Yao Jiao Guang sebagai biang keladinya. Setelah mendengar kata-kata itu, tatapan yang melihat Beast Dragon Monstrous Dragon ke Yao Jiao Guang juga berubah. Mereka semua tahu bahwa Yao Jiao Guang tidak mau menyerahkan posisi ketua klan. Selain itu, Chu Feng telah diundang olehnya. Terlebih lagi, bahkan sekarang, Yao Jiao Guang berbicara atas nama manusia. Dengan demikian, mereka semua mulai meragukan ketua klan Lord mereka. Bas, tepat pada saat ini, penindasan yang kuat dan tak terbatas mungkin muncul entah dari mana. Ini memisahkan Yao Jiao Guang dan Yao Jiaoba secara paksa. Seseorang telah membunuh anggota klan kita, namun kalian berdua benar-benar bertarung? Apa perilaku ini? Ternyata itu adalah seorang tetua dari fraksi perdamaian yang telah bertindak. Tuan Tetua, aku tidak percaya bahwa teman kecil Chu Feng akan melakukan hal seperti itu. Tuan Tetua, perkenankan aku memasuki makam untuk menyelidiki masalah ini. Yao Jiao Guang meminta izin. Yao Jiao Guang, sementara kebenaran harus diselidiki, kamu tidak bisa menjadi orang yang melakukannya. Alih-alih Yao Jiaoba yang harus diselidiki, kata sesepuh fraksi perang. Tuan Tetua, itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Yao Jiaoba sangat membenci manusia. Selanjutnya, dia juga sangat membenci Chu Feng. Jika dia masuk, bahkan jika apa yang Yao Jiao Sueran katakan bukan kebenaran, selama dia membunuh Chu Feng dan yang lainnya, selama tidak ada yang tersisa untuk membela diri. Masalahnya akan seperti yang telah mereka gambarkan. Kata Yao Jiao Guang. Kamu menyiratkan bahwa Sueran berbohong, dan bahwa aku berencana untuk membunuh agar diam? Bersama dengan Sueran, kami berencana untuk menuduh manusia secara salah. Petik 2. Yao Jiao Guang, saat kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak mempercayaimu. Jika kamu masuk dan menyimpan Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Yao Jiaoba berteriak dengan marah. Tuan Tetua, tolong pertimbangkan kembali ini. Yao Jiao Guang tidak lagi peduli untuk berdebat dengan Yao Jiaoba. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah para tetua. Pada saat ini, antara kamu dan Yao Jiaoba, aku lebih mempercayai Yao Jiaoba, kata sesepuh fraksi perang. Tuan Tetua, melihat ini, Yao Jiao Guang mengalihkan pandangannya ke arah para tetua fraksi perdamaian.
Saat masalah berjalan, ia hanya bisa meminta bantuan dari tetua fraksi perdamaian. Bagaimanapun, mereka berasal dari faksi yang sama. Yao Jiaoguang, memang benar bahwa Chu Feng diundang ke sini olehmu. Selanjutnya, aku juga tidak percaya kalau Sueran akan bercanda tentang hal seperti ini. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, lebih baik kamu membiarkan Yao Jiaoba masuk, kata sesepuh fraksi damai. Kalian semua, pada saat ini, Yao Jiaoguang memiliki ekspresi yang sangat sedih. Seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia, ketua klan agung dari balap naga monstrus raja, dia yang telah melindungi ras naga monstrus raja selama 8.000 tahun, akan mencapai keadaan di mana tidak ada yang mau percaya padanya. Tuan Tetua, aku khawatir Yao Jiao Sueran dan Yao Jiaoba sama sekali tidak layak atas kepercayaanmu. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu masuk makam. Segera setelah itu, 3 sosok keluar dari kubur. Setelah melihat ketiga orang ini, para Raja Naga Monster Binatang semuanya terkejut. Alasan untuk itu adalah bukan hanya Chu Feng yang keluar, Yao Jiao Tingyu dan Kaisar Bela Diri Fraksi Perdamaian yang dikatakan Yao Jiao Sueran dibunuh oleh Chu Feng juga ada di sana. Sueran, apa artinya ini? Setelah melihat Chu Feng dan yang lainnya, para tetua fraksi perdamaian segera memelototinya dengan takjub. Mereka menatap Yao Jiao Sueran dengan tatapan marah. Tetua, aku ini. Setelah melihat Chu Feng, Yao Jiao Tingyu dan Kaisar Bela Diri Fraksi Perdamaian, yang paling terkejut tidak lain adalah Yao Jiao Sueran. Pada saat ini, dia menjadi terdiam karena kaget. Dia berpikir dalam hatinya, bukankah Chu Feng, Tingyu dan sesepuh itu meninggal? Bukankah mereka mati bersama senior itu? Medan pertempuran yang hancur itu tidak palsu. Mengapa mereka masih hidup? Petik 2. Lebih baik membiarkanku menjelaskan apa yang terjadi, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, ia mulai menceritakan, Yao Jiaoba tidak berharap Yao Jiao Tingyu mendapatkan warisan Lord Dragon King, karena itu akan menyebabkan putranya kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala klan. Karena itu, ia memerintahkan ketiga bawahannya, serta putranya, untuk membunuh kami setelah memasuki makam. Petik 2. Hanya, meskipun mereka menggunakan segala macam trik tercela, semuanya masih gagal. Namun, si bodoh Yao Jiao Sueran ini berpikir bahwa mereka telah berhasil, dan segera berlari untuk memberitahu kamu semua tentang masalah ini. Dia ingin kalian semua melenyapkan 2 senior aku, dan juga merusak reputasi senior Yao Jiaoguang. Seperti ini, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk duduk dengan kuat sebagai ketua klan. Petik 2. Hanya, jika sampah seperti dia benar-benar menjadi kepala klan balap Raja Monstrous Dragon, aku khawatir itu akan menjadi kemalangan bagi balap Raja Monstrous Naga, kata Chu Feng. Chu Feng, jangan kamu membuat tuduhan jahat, teriak Yao Jiaoba dengan marah. Dia mengeluarkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap dan menebasnya pada Chu Feng. Dia berencana untuk membungkam Chu Feng. Bas. Namun, sebelum tebasannya itu bahkan bisa mendarat, itu dihentikan oleh kekuatan yang sangat kuat. Itu seorang tetua. Hanya, itu bukan tetua dari fraksi perdamaian. Sebaliknya, itu adalah tetua fraksi perang. Jika kamu berani menyerang lagi, aku akan melumpuhkanmu, sesepuh de fraksi perang memandang Yao Jiaoba dengan sangat tajam. Tetua, Yao Jiaoba ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun para tetua fraksi perang selalu mendukungnya, mereka sama sekali tidak akan membiarkan sesuatu seperti membunuh sesama klan. Pada saat ini, Yao Jiaoba bingung apa yang harus dilakukan. Dia tidak tahu mengapa situasinya menjadi seperti itu. Dia jelas telah merencanakan dengan cermat. Seharusnya tidak ada alasan bahwa Chu Feng dan Yao Jiao Tingyu belaka tidak dapat dihilangkan. Setelah memikirkan hal-hal itu, dia tanpa sadar menatap Chu Feng, dan menemukan bahwa Chu Feng juga menatapnya. Pada saat ini, Chu Feng memiliki tatapan penuh penghinaan. Seolah-olah dia akan menghancurkannya dengan pasti. Jika itu sebelumnya, Yao Jiaoba akan menganggap ini konyol. Dia akan menertawakan kenyataan bahwa seorang bocah manusia biasa benar-benar berani menatapnya dengan tatapan seperti itu. Namun, pada saat itu, dia terpaksa terpojok. Belum lagi dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan, bahkan jika dia mencoba menjelaskan, dia tidak akan bisa menjelaskan. Semua ini karena Chu Feng. Memikirkan semua hal itu, hati Yao Jiaoba berdebar. Ketika masalah terus berlangsung, dia akhirnya menyadari bahwa bocah manusia yang biasa-biasa saja ini sebenarnya sangat menakutkan. Bab 1832 Benefaktor The King Monstrous Dragon Rache. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Chu Feng. Tingyu, ceritakan apa yang terjadi. Sesepuh fraksi perang yang telah memblokir serangan Yao Jiaobao memandang ke Yao Jiao Tingyu. Tuan Tetua, semua yang dikatakan Chu Feng benar. Yao Jiao Sueran pertama-tama memikat kami ke lokasi tertentu di makam yang memiliki mekanisme dan melepaskan serangga yang mampu memancarkan api. Dia ingin menggunakan serangga itu untuk membunuh kita. Petik 2. Untungnya, Chu Feng telah menyiapkan dan menempatkan jimat penghindaran serangga pada kita. Hanya karena itulah kami berhasil melarikan diri. Petik 2. Namun, mereka tidak mau membiarkan masalah itu pergi. Setelah aku mendapatkan warisan Lord Dragon King dari Inheritance Pawn, mereka datang lagi untuk mencoba membunuh kami. Petik 2. Itu juga karena Chu Feng melindungi kita dengan hidupnya sehingga kita bisa bertahan hidup. Selain itu, meskipun aku mendapatkan warisan Lord Dragon King, Lord Elders tidak akan bisa melihatnya, kata Yao Jiao Tingyu.
Ting Yu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa kamu telah mendapatkan warisan Lord Dragon King? Tanya Four Elders secara bersamaan. Bukan hanya mereka, Beast Dragon Monstrous Dragon lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke Yao Jiao Ting Yu. Alasan untuk itu adalah karena masalah ini terlalu penting bagi mereka. Tuan Tetua, Ting Yu telah mendapatkan warisan Raja Naga. Itu semua berkat Chu Feng. Aku hanya berhasil mendapatkan warisan Lord Dragon King dengan bantuan Chu Feng. Yao Jiao Ting Yu mengangguk sambil tersenyum dengan wajah tersenyum. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan melirik Chu Feng. Wos. Tepat pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan pembentukan roh yang tak terlihat dihapus dari tubuh Yao Jiao Ting Yu. Pada saat ini, aura Yao Jiao Ting Yu terungkap di hadapan orang banyak. Semua orang bisa merasakan bahwa aura Yao Jiao Ting Yu saat ini tidak lagi dari peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Sebagai gantinya, dia telah menjadi peringkat 8 Half Martial Emperor. Berhasil, Ting Yu benar-benar berhasil. Yao Jiao Guang sangat gembira. Dia melompat maju, tiba sebelum Yao Jiao Ting Yu dan memeluknya. Dia sangat bahagia. Bahkan, bukan hanya dia. Praktis semua Beast Dragon Monstrous Dragon yang hadir tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka dan tersenyum gembira. Ini terutama berlaku untuk keempat tetua. Pada saat ini, bahkan tubuh tua mereka bergetar. Mereka benar-benar gembira. Lord Dragon King adalah penguasa era, kebanggaan dari King Monstrous Dragon Rache mereka. Dan sekarang, kekuatannya berhasil diteruskan. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka, orang-orang dari balap naga Monstrous Naga, tidak senang? Yao Jiaoba, Yao Jiao Sueran, apalagi yang harus kamu katakan? Tetua fraksi damai memandang Yao Jiaoba dan Yao Jiao Sueran dengan ekspresi marah yang tak tertandingi. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Padahal, itu tidak terbatas padanya. Pada saat ini, semua Beast Dragon Monstrous Dragon yang hadir sedang menatap Yao Jiaoba dan Yao Jiao Sueran dengan kebencian yang mendalam di tatapan mereka. Yao Jiao Ting Yu telah berhasil mendapatkan warisan Lord Dragon King. Karena itu, mereka sangat percaya dengan apa yang dikatakannya. Lebih jauh, apa yang Yao Jiao Sueran katakan sebelumnya telah didiskreditkan sekarang. Dengan demikian, mereka secara praktis yakin bahwa Yao Jiaoba dan Yao Jiao Sueran benar-benar berusaha membunuh Yao Jiao Ting Yu. Ayah dan anak ini sangat berbahaya. Mereka sampah yang berani menyakiti sesama klan mereka. Selanjutnya, Yao Jiao Ting Yu sudah berhasil mendapatkan warisan Lord Dragon King. Jika dia benar-benar dibunuh oleh mereka, kehilangan ras Raja Monstrous Dragon mereka akan sangat besar. Dengan demikian, orang banyak bahkan lebih marah. Mereka sangat marah sehingga mereka mulai mengertakkan gigi. Tuan Tetua, izinkan aku menjelaskan, Yao Jiaoba masih berusaha menjelaskan. Tidak perlu penjelasan kamu. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya meminta Yao Jiao Sueran membawa Ting Yu dan yang lainnya ke lokasi dengan mekanisme yang memicu bak api dunia bawah. Petik 2. Aku yang memberitahumu tentang tempat itu. Selain kamu, tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Namun, aku tidak pernah berpikir pada saat itu bahwa kamu ingin mereka pergi ke sana, dan bahkan mencoba menggunakan mekanisme di sana untuk membunuh Yao Jiao Ting Yu. Harapan masa depan Raja Naga Monster balap kita. Petik 2. Yao Jiaoba, kamu benar-benar mengecewakanku. Karena King Monstrous Dragon Rache kita memiliki peraturan bahwa kita tidak dapat saling membunuh, aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu anjingmu. Namun, sementara kamu bisa lolos dari kematian, kamu tidak bisa lolos dari hukuman. Aku harus menghapus kultivasi kamu. Petik 2. Ketika sesepuh fraksi perang itu berbicara, dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih. Kemudian, dua cakar terbentuk dengan kekuatan roh ditembakkan. Mereka menembus ke dalam dantian Yao Jiaoba dan Yao Jiao Sueran. Yao Jiaoba dan Yao Jiao Sueran keduanya mengeluarkan jeritan yang tak tertahankan. Masukkan pengkhianat Yao Jiaoba dan Yao Jiao Sueran ke penjara bawah tanah beracun serangga. Mereka akan menderita dimangsa oleh serangga beracun selama sisa hidup mereka sampai hari mereka mati, kata sesepuh fraksi perang itu. Ya, tuanku, beberapa Raja Naga Monster Binatang segera melangkah maju dan menyeret Yao Jiaoba dan Yao Jiao Sueran pergi. Chu Feng, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu, bahkan jika aku, Yao Jiao Sueran, akan berubah menjadi hantu, aku masih tidak akan memaafkanmu. Yao Jiao Sueran berteriak histeris. Cara dia melihatnya, dia harus menjadi kepala klan Raja Balap Naga Monster masa depan. Namun, semua karena kedatangan Chu Feng, tidak hanya dia kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala klan, budidayanya malah lumpuh. Dan dia akan dipenjara di penjara dunia bawah beracun serangga beracun. Semua ini adalah karena Chu Feng. Karena itu, dia membenci Chu Feng sampai mati. Diam. Namun, sebelum Yao Jiao Sueran bisa selesai mengutuk Chu Feng, sang Raja Naga Binatang buas yang menyeretnya menjauh menginjak wajahnya dengan kakinya dan menghancurkan mulutnya. Dia sangat brutal dan kejam. Melihat adegan ini, Chu Feng tersenyum ringan. Perubahan sikap orang-orang dari King Monstrous Dragon Rache benar-benar cepat. Namun, itu juga bisa dimengerti. Lagi pula, Yao Jiao Sueran telah melanggar tabu yang ekstrim. Yang sedang berkata, kesan Chu Feng tentang tua-tua fraksi perang juga telah berubah. Meskipun mereka telah mempersulit Yao Jiao Guang, dan telah mendukung Yao Jiaoba, ketika masalah ini menyangkut masa depan Raja Monstrous Dragon Rache mereka. Mereka dapat berdiri di sisi yang benar tanpa ragu-ragu.
Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada pengkhianat dari Raja Monstrous Dragon Rache mereka. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu benar-benar dermawan besar bagi balap naga monstrus raja kita. Kedua tetua fraksi perdamaian berjalan mendekati Chu Feng dan menatapnya dengan ekspresi terima kasih di wajah mereka. Terutama yang lebih tua yang telah menyelamatkan Chu Feng di Gongba Plains. Pada saat ini, ada semacam emosi khusus dalam pandangannya. Saat itu, dia ragu-ragu untuk menerima permintaan Yao Jiao Guang untuk menyelamatkan Chu Feng dan membawanya ke sini. Alasan mengapa dia ragu-ragu adalah karena dia tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat membantu Yao Jiao Tingyu, dan dengan demikian dia tidak ingin mengambil risiko menyelamatkan Chu Feng. Namun, pada akhirnya, ia memilih untuk menerima permintaan Yao Jiao Guang. Pada saat ini, ketika dia mengingatnya kembali, dia sangat senang telah membuat keputusan itu. Selain itu, Yao Jiao Tingyu tidak akan mendapatkan warisan Raja Naga mereka. Pada saat ini, selain para tetua dan Yao Jiao Guang, semua sisa Beast Dragon Monstrous Dragon sebenarnya setengah berlutut di depan Chu Feng dengan cara yang seragam. Terima kasih, teman kecil Chu Feng. Atas rahmat dan kebaikanmu yang luar biasa. Suara-suara penuh terima kasih dari King Monstrous Dragon Beast terdengar seperti guntur yang menusuk telinga yang melesat langsung ke langit. Tetua, senior, kalian semua bersikap sopan. Kamu tidak hanya menyelamatkan aku juga berteman dengan Putri Tingyu. Selama aku mampu, itu hanya sesuatu yang harus aku lakukan, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, sementara apa yang kamu katakan itu benar, kamu harus tahu bahwa Tingyu mendapatkan warisan Raja Naga sangat penting bagi perlombaan naga monster raja kita. Kebaikan yang kamu tunjukkan kepada kami adalah sesuatu yang tidak dapat kami bayar. Dengan demikian, kita akan melindungi teman kecil Chu Feng dengan kekuatan Raja Monstrous Dragon Rache kita. Petik 2. Prajurit dari King Dragon Monster Monstrous kami, dengarkan dengan cermat. Teman kecil Chu Feng akan menjadi tamu tetap yang terhormat di King Monstrous Dragon Rache kami. Tidak ada yang diizinkan mengirimkan berita tentang dirinya di luar. Jika ada yang menyebarkan berita tentang teman kecil Chu Feng, mereka akan dibunuh, teriak fraksi perang berteriak. Dia berencana untuk memiliki Chu Feng tinggal di sini, dan melindungi Chu Feng dengan kekuatan King Monstrous Dragon Rache mereka. Iya, tuanku, The King Monstrous Dragon Beast menyuarakan serempak. Mereka semua setuju dengan tetua fraksi perang itu. Menghadapi situasi seperti ini, Chu Feng sejenak bingung. Dia benar-benar tidak pernah menyangka Raja Naga Monster Binatang memiliki reaksi yang begitu bersemangat. Bab 1833 kamu seharusnya tidak menipu aku. Chu Feng, kamu benar-benar telah membawakan aku kejutan yang menyenangkan satu demi satu. Pada saat ini, Bai Li Xuankong sedang menatap Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Melihat penampilan bersemangat Raja Beast Dragon Monstrous, ia telah menyadari bahwa Raja Beast Dragon Monstrous benar-benar mempertimbangkan Chu Feng sebagai dermawan besar mereka. Di masa depan, tidak akan ada lagi King Monstrous Dragon Beast yang akan berani menyulitkan Chu Feng. Tidak hanya itu, bahkan pada saat ketika 4 klan kekaisaran besar berhemat tidak ada upaya untuk membunuh Chu Feng, Raja Beast Dragon Monstrous, kekuatan besar ini bersedia untuk melindungi Chu Feng. Ini benar-benar masalah yang layak untuk sukacita besar. Setelah itu, King Monstrous Dragon Beast mengadakan pesta besar di alun-alun terbesar mereka. Di satu sisi, mereka mengumumkan kepada anggota klan mereka bahwa Yao Jiao Tingyu telah berhasil mendapatkan warisan Raja Naga mereka sehingga mereka bisa merayakan bersama. Di sisi lain, mereka mengumpulkan semua orang dari ras mereka untuk berterima kasih kepada Chu Feng. Mereka memiliki semua Beast Dragon Monstrous Dragon ingat apa yang tampak seperti Chu Feng, dermawan besar mereka. Pesta ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Namun, bahkan kemudian, itu masih terjadi. Setelah menanyakan tentang hal itu, Chu Feng mengetahui bahwa mereka berencana untuk melanjutkan pesta selama setidaknya 10 hari dan 10 malam sebelum mengakhiri pesta. Meskipun Raja Naga Beast ingin Chu Feng tinggal di kota mereka untuk waktu yang lama, Chu Feng tidak ingin terus tinggal. Pertama, Chu Feng tidak ingin melibatkan Beast Dragon Monstrous Dragon. Bagaimanapun, tembok itu punya telinga. Karena ada sampah seperti Yao Jiao Ba dan Yao Jiao Sueran di antara para Raja Naga Monster Binatang, pasti akan ada sampah lain seperti mereka. Meskipun mayoritas Beast Dragon Monstrous Dragon melihat Chu Feng sebagai dermawan besar mereka dan merasa sangat berterima kasih kepadanya. Chu Feng merasa yakin bahwa sebagian dari Beast Dragon Freak Dragon Beast memandangnya sebagai musuh mereka. Setelah semua, Yao Jiao Ba telah berkuasa di ras Naga Monstrous Raja begitu lama. Dia pasti akan memiliki orang yang sangat loyal kepadanya. Jika mereka yang sangat loyal kepada Yao Jiao Ba adalah untuk menyebarkan berita tentang Chu Feng berada di antara ras Naga Monstrous. Ras Naga Monstrous Naga mungkin tidak akan mampu menahan upaya bersama penindasan dari 4 kekaisaran besar. Pada saat itu, bukan hanya Chu Feng yang akan menderita. Sebagai gantinya, dia akan melibatkan seluruh Raja Naga Monster balap. Keuntungan pada saat itu benar-benar tidak akan menebus kerugian. Chu Feng juga tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Jadi, Chu Feng menemukan Yao Jiao Guang dan Yao Jiao Tingyu. Dia memiliki sesuatu yang perlu dia sampaikan kepada mereka. Pada saat ini Chu Feng, Hong Qiang, Bai Li Xuankong, Yao Jiao Tingyu dan Yao Jiao Guang tiba di sisi istana yang tenang. Yo, Tingyu, kamu sudah menjadi peringkat 9 Half Martial Emperor. Kekuatan Kaisar Beast benar-benar luar biasa.
Chu Feng merasa sedikit iri pada Yao Jiao Tingyu setelah melihat budidaya Kaisar Martial Half Rank peringkat 9 saat ini. Kekuatan Lord Dragon King memang sangat kuat. Aku tidak membual di sini. Setelah mewarisi kekuatan ini, aku yakin bahwa aku akan dapat mencapai kerajaan marsial dalam waktu 1 tahun, kata Yao Jiao Tingyu dengan gembira. Reaksinya saat ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, dia hanya pangkat 5 Half Martial Emperor 3 hari yang lalu. Namun, dia sudah peringkat 9 Half Martial Emperor sekarang. Selanjutnya, auranya masih meningkat dalam kekuatan. Dengan perubahan seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Belum lagi dia, jika ada orang lain yang mendapatkan kekuatan ini, mereka juga akan sangat senang. Tingyu, kamu terlalu rendah hati. Tidak perlu selama setahun. Dalam paling banyak 3 bulan, dan setidaknya setengah bulan, kamu akan menjadi Kaisar Marsial peringkat 1, kata Chu Feng. Secepat itu, mendengar kata-kata itu, Yao Jiao Tingyu mengungkapkan ekspresi gembira. Dia sangat senang bahwa dia langsung berdiri. Setelah semua hal yang terjadi, dia sangat percaya pada apapun yang dikatakan Chu Feng. Aku tidak akan menipu kamu. Tidak peduli apa, aku adalah spiritualis dunia jubah naga tanda naga, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Spiritualis dunia jubah naga Mark Jubah? Teman kecil Chu Feng, kamu mengatakan kamu seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga? Mendengar kata-kata itu, Yao Jiao Guang langsung terkejut. Chu Feng, jadi kamu tidak hanya berhasil menembus peringkat 8 Half Martial Emperor. Kamu juga menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal? Baili Xuankong dan Hong Qiang sama-sama menatap Chu Feng dengan ekspresi gembira. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng telah menjadi peringkat 8 Half Martial Emperor. Lagi pula, aura Chu Feng tepat di depan mereka. Namun, jika Chu Feng tidak mengungkapkan teknik roh dunianya, mereka tidak akan dapat melihat pada level apa dia berada. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Chu Feng telah menjadi spiritualis dunia jubah naga tanda naga. Sebenarnya, itu semua berkat Lord Beast Emperor bahwa aku bisa menerobos ke peringkat 8 Half Martial Emperor dan menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Itu semua karena kekuatan Lord Beast Emperor yang tersisa di Inheritance Pawn, kata Chu Feng. Hebat, 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 ini benar-benar hal yang sangat baik terjadi. Semua orang tahu bahwa kamu telah membunuh Immortal Alis Putih. Hal ini menyebabkan ada satu kurang spiritualis dunia Mark Naga Jubah kurang di Tanah Suci Martialism. Karena itu, banyak orang berbicara jahat tentang kamu. Petik 2. Namun, jika kamu ingin membiarkan orang-orang di Tanah Suci Martialisme tahu bahwa kamu juga telah menjadi spiritualis dunia jubah naga tanda naga. Dan yang termuda yang pernah melakukannya dalam sejarah, aku bertanya-tanya apa yang orang-orang yang berbicara kamu tidak akan berpikir. Yao Jiao Guang merasa sangat bahagia untuk Chu Feng. Wah, kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang peristiwa yang sangat membahagiakan lebih cepat? Baili Xuankong berkata dengan sedikit mengeluh. Dia merasa gembira untuk Chu Feng dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, Chu Feng adalah harapannya, harga dirinya. Itu juga alasan mengapa dia mengeluh. Dia menyalahkan Chu Feng karena tidak memberitahu dia tentang masalah ini lebih cepat sehingga mereka tidak bisa bahagia tentang ini lebih cepat. Leluhur, apakah kamu tidak tahu tentang itu sekarang? Chu Feng tertawa nakal. Sebenarnya, Lord Beast Emperor tidak hanya membantu aku dengan ini. Dia juga meninggalkan beberapa barang. Barang-barang ini sangat penting. Dengan demikian, Chu Feng tidak berani menerimanya. Petik 2. Namun, karena barang-barang ini benar-benar terlalu penting, aku tidak berani mengungkapkannya secara terbuka. Itulah sebabnya, setelah mempertimbangkannya, aku telah memutuskan bahwa mereka harus diserahkan kepada kepala klan balap naga monstrus raja saat ini. Chu Feng menyerahkan Stellar Key dan lempengan batu ke Yao Jiao Guang. Yao Jiao Guang tidak menerima mereka. Sebaliknya, dia bertanya, teman kecil Chu Feng, apa ini? Mereka ditinggalkan oleh kaisar-kaisar binatang. Mereka adalah harta untuk membuka Moonlight Maze. Aku pikir harta yang diperoleh Kaisar Beast sepanjang masa hidupnya harus disembunyikan di labirin cahaya bulan, kata Chu Feng. Ah, ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yao Jiao Guang, Yao Jiao Tingyu dan bahkan Baili Xuankong dan Hong Qiang sangat berubah. Setelah beberapa saat terkejut, mereka menjadi diam. Mereka semua diam-diam menatap kunci dan plat judul di tangan Chu Feng. Tidak diketahui apa yang mereka pikirkan saat ini. Setelah beberapa lama, Yao Jiao Guang bertanya, teman kecil Chu Feng, mengapa mereka berada di tanganmu? Sejujurnya, ketika Tingyu menerima warisan, Chu Feng memasuki dunia ilusi. Aku bertemu Lord Beast Emperor di sana. Dialah yang menyerahkan hal-hal itu kepada aku, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah dunia ilusi penuh dengan kabut wis, dan apakah itu memiliki 8 patung besar? Tanya Yao Jiao Guang. Chu Feng mengangguk. Jadi itulah yang terjadi. Ini adalah kehendak surga. Itu hanyalah kehendak surga. Setelah mendengar konfirmasi Chu Feng, Yao Jiao Guang tersenyum lega. Seolah-olah beban besar yang baru saja mendarat di atasnya dibuang. Teman kecil Chu Feng, kamu seharusnya tidak menipuku, kata Yao Jiao Guang. Senior, Chu Feng tidak menipu kamu, Chu Feng terkejut. Baili Xuankong dan Hong Qiang juga terkejut. Haha, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menipu aku? Yao Jiao Guang tertawa. Kemudian, dia berkata, Lord Dragon King di dunia ilusi itu pasti mengatakan bahwa dia berencana untuk menyerahkan harta karunnya kepadamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku itu? Kenapa kamu malah mengembalikan harta ini kepadaku?
Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng, Bai Li Xuankong dan Hong Qiang menghela nafas lega. Ternyata inilah yang dimaksud Yao Jiao Guang ketika dia berkata menipu. Bab 1834 tentang lembah tersembunyi dunia. Senior, sementara Lord Beast Emperor memang menyebutkan mewariskan warisannya, dan sementara dia juga mengatakan bahwa aku memenuhi syarat. Dia tidak mengatakan bahwa aku yang akan mewarisi harta ini. Selanjutnya, ini adalah harta Kaisar Beast Emperor. Karena itu, mereka termasuk dalam King Monstrous Dragon Rache. Bahkan jika dia akan menyerahkannya kepada aku sama sekali tidak bisa menerimanya, jelas Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, Raja Naga Monster Balap kami selalu memiliki legenda. Jika seseorang bisa memasuki dunia ilusi, itu berarti orang itu mendapatkan pengakuan Lord Dragon King. Pada gilirannya, orang itu akan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta Lord Dragon King. Petik 2. Awalnya, kami selalu menganggap ini sebagai legenda. Bagaimanapun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, tidak pernah ada di antara kita yang mampu memasuki dunia ilusi itu. Petik 2. Tidak, itu tidak benar. Kami telah memasukinya. Hanya, itu dalam mimpi kita. Seperti dalam mimpi kita, itu tidak bisa dianggap nyata. Petik 2. Namun, kamu berbeda. Kamu benar-benar memasukinya. Selanjutnya, ketika kamu bangun, kamu mendapatkan barang-barang ini. Kamu benar-benar memasuki dunia ilusi itu. Dengan demikian, kamu adalah orang yang ingin Raja Naga Dragon meneruskan harta bendanya, kata Yao Jiao Guang. Tapi, Chu Feng ingin menolak. Teman kecil Chu Feng, biarkan aku selesai. Yao Jiao Guang menolak memberi Chu Feng kesempatan untuk berbicara. Dia melanjutkan, teman kecil Chu Feng, pikirkanlah. Mengapa Lord Dragon King tidak secara langsung meneruskan warisannya kepada Raja Monstrous Dragon Rache kita? Mengapa dia memisahkan harta dan kekuatannya? Lebih jauh, itu bukan berarti kita bisa mendapatkan warisannya hanya karena kita tahu tentangnya. Petik 2. Lord Dragon King pasti memiliki cara berpikirnya sendiri. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang memadai, tetapi dipikul dengan tanggung jawab yang sangat penting, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat memikul beban itu. Jika mereka secara paksa melakukannya, hasilnya umumnya akan sangat buruk. Petik 2. Ting Yu hanya bisa mendapatkan warisan Lord Dragon King dengan meminjam kekuatanmu. Kami sudah menentang keinginan Lord Dragon King. Petik 2. Adapun harta Lord Dragon King, diri besarnya telah menyatakan bahwa dia akan menyerahkannya kepadamu. Jika kamu masih menolak mereka, kamu akan menempatkan kami dalam keadaan yang sangat tidak benar dan tidak loyal. Di masa depan ketika kita mati dan mencapai dunia bawah, bagaimana mungkin kita berdua, ayah dan anak perempuan, mungkin menghadapi Raja Naga Raja? Yao Jiao Guang berkata. Petik 2. Chu Feng tidak tahu bagaimana harus menanggapi ini. Yao Jiao Ting Yu melangkah maju dan mendesak, Chu Feng, terima saja. Meskipun bakat kamu sangat luar biasa, orang-orang yang iri dengan bakat kamu dan ingin melukai kamu terlalu banyak. Setoran harta Lord Dragon King kemungkinan besar berisi harta yang tak terhitung jumlahnya, serta persenjataan kekaisaran. Mereka pasti akan dapat membantu kamu tumbuh lebih kuat lebih cepat. Petik 2. Ketika kamu menjadi tuan di masa depan, kamu hanya perlu datang dan membantu Raja Naga Monster Balap kita lebih sering. Bukankah ini akan menyelesaikan masalah? Mengapa membuat perbedaan yang jelas sekarang? Petik 2. Chu Feng, ketua klan-klan dan Putri Ting Yu sudah mengatakannya seperti ini. Kamu harus berhenti mempersulit mereka dan menerima barang-barang itu. Bai Li Xuankong secara alami berharap agar Chu Feng dapat memperoleh harta. Itu benar, itu benar. Apa yang dikatakan senior Bai Li sangat benar. Hong Qiang menggema dalam persetujuan. Baiklah, karena senior semua mengatakannya seperti ini, maka aku, Chu Feng, tidak akan lagi menurun. Chu Feng menyingkirkan Stellar Key dan lempengan batu. Meskipun dia merasa agak sulit untuk melakukannya, dia sangat senang jauh di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mendapatkan harta Kaisar Beast? Dia hanya tidak berani merebutnya untuk dirinya sendiri karena persahabatannya dengan teman-temannya. Tapi seperti Yao Jiao Guang dan Yao Jiao Ting Yu sudah mengatakannya seperti itu, Chu Feng tidak lagi memiliki keasyikan apakah akan menerima mereka atau tidak. Dengan demikian, ia secara terbuka menerimanya. Teman kecil Chu Feng, labirin cahaya bulan adalah peringkat kedua di antara 3 wilayah terlarang milik Tanah Suci. Selama bertahun-tahun, berbagai kekuatan telah mencoba untuk menguasai labirin cahaya bulan berkali-kali. Namun, mereka tidak pernah berhasil. Petik 2. Meskipun kamu memiliki kunci dan plat judul yang ditinggalkan oleh Lord Dragon King, kamu tidak boleh dengan terburu-buru masuk ke Moonlight Maze jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tempat itu benar-benar sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa bahaya mengintai di mana-mana di sana, Yao Jiao Guang memperingatkan. Terima kasih, senior, atas peringatanmu. Junior ini pasti akan mengingatnya, kata Chu Feng. Senior, terima kasih atas keramah tamahannya yang luar biasa dan kebaikan yang telah kamu perlihatkan kepada aku selama beberapa hari terakhir. Sayangnya, Chu Feng takut dia tidak bisa tinggal lama di sini. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada hari ini. Senior, aku harap kamu mengizinkan aku pergi. Petik 2. Apa, Chu Feng, kamu berencana untuk pergi? Kata-kata Chu Feng mengejutkan Yao Jiao Guang dan Yao Jiao Ting Yu. Tak satu pun dari mereka berharap agar Chu Feng pergi. Setelah itu, Chu Feng menjelaskan tentang banyak hal dan memberikan banyak alasan mengapa dia harus pergi.
Meskipun Yao Jiao Guang dan Yao Jiao Tingyu mengerahkan semua upaya mereka untuk menjaga Chu Feng bersama mereka, pada akhirnya, mereka tidak ingin melawan keinginan Chu Feng. Dengan demikian, mereka hanya bisa dengan enggan menyetujui kepergiannya. Teman kecil Chu Feng, dengan bagaimana 4 klan kekaisaran besar berusaha untuk menangkapmu sekarang, di mana kamu berencana untuk pergi? Tanya Yao Jiao Guang. Senior, kamu harus tahu lembah tersembunyi dunia kan? Tanya Chu Feng. Tempat itu adalah lokasi Jiang Wuxiang saat ini. Lembah tersembunyi dunia, mendengar ketiga kata itu, ekspresi Yao Jiao Guan langsung berubah. Senior, ada apa? Chu Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Lembah tersembunyi dunia, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Tempat itu sangat menyebalkan bagi perlombaan naga monstrus raja kita, kata Yao Jiao Guang. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya semua menyadari bahwa harus ada semacam cerita yang terkait dengan lembah tersembunyi dunia. Dengan demikian, mereka tidak mengganggu Yao Jiao Guang dan malah menatapnya. Lupakan saja, tidak ada orang asing di sini. Aku akan memberitahumu semua tentang itu. Petik 2. Lembah tersembunyi dunia berada di dalam wilayah balap Raja Monstrous Dragon kami. King Monstrous Dragon Raja kami tidak pernah memungkinkan orang lain melewati wilayah kami seperti yang mereka inginkan. Petik 2. Namun, bertahun-tahun yang lalu, seorang lelaki tua tiba-tiba menyerbu wilayah kami. Tidak hanya itu, dia juga menduduki lembah tersembunyi dunia dan menyatakan bahwa lembah tersembunyi dunia akan menjadi miliknya sejak hari itu, dan bahwa kita, balap naga Monstrous Naga, tidak diizinkan mengganggunya. Petik 2. Bagaimana mungkin King Monstrous Dragon Rache mungkin mentolerir sesuatu seperti itu? Jadi, kami mengirim orang untuk mengusirnya. Namun, yang mengejutkan kami, terlepas dari seberapa kuat orang-orang yang kami kirimkan atau seberapa banyak jumlah orang yang kami kirim, mereka semua didorong kembali oleh orang tua itu. Petik 2. Setelah menyadari bahwa lawan kita tidak sederhana, aku secara pribadi memimpin pasukan Raja Monstrous Dragon Rache untuk menekan orang tua itu. Namun, bahkan dengan itu, kami bukan tandingannya. Petik 2. Pada saat itu, aku menyadari bahwa kekuatan lelaki tua itu jauh melebihi kekuatan aku. Karena itu, aku meminta bantuan para tetua. Sayangnya, bahkan para tetua tidak cocok untuk orang tua itu. Setelah mencapai titik ini dalam ceritanya, Yao Jiao Guang mulai tersenyum pahit. Rasa sakit dan penderitaan memenuhi senyumnya. Tepatnya siapa lelaki tua itu yang begitu kuat? Tanya Chu Feng. Siapa? Dia seseorang dengan asal-usul yang sangat besar. Chu Feng, bagaimana aku menjelaskan ini padamu? Ada banyak ahli tersembunyi di tanah suci martialism. Namun, aku merasa yang terkuat di antara mereka adalah orang tua itu, kata Yao Jiao Guang. Ahli tersembunyi terkuat, ekspresi Chu Feng dan yang lainnya semua berubah. Namun, saat memikirkannya, itu masuk akal. Setelah semua, bahkan seluruh balap Raja Monstrous Dragon tidak mampu melakukan apapun padanya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat dia. Senior, tepatnya siapa orang tua itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak yakin siapa dia, namun, aku tahu bahwa seorang teman lamaku mencari perlindungan di bawahnya dan menjadi kekurangannya. Itu benar-benar mengejutkan aku, kata Yao Jiao Guang. Teman lamamu? Tanya Chu Feng. Yin Gongfu, kata Yao Jiao Guang. Yin Gongfu, apakah dia itu Yin Gongfu yang nama aslinya adalah Simen Gongfu? Hong Qiang buru-buru bertanya. Tepat, kamu tahu tentang dia? Tanya Yao Jiao Guang. Tentu saja aku tahu. Dia adalah idola aku, orang yang menyelamatkan hidup aku, kata Hong Qiang dengan sangat bersemangat. Bab 1835 meningkatkan bounty. Senior Hong Qiang, tepatnya siapa Yin Gongfu itu? Tanya Chu Feng. Dia ingin tahu siapa orang yang menyelamatkan Hong Qiang. Yin Gongfu dulu seseorang dari klan Kekaisaran Simen. Saat itu, posisi kepala klan Simen Imperial Clan seharusnya diteruskan kepadanya. Petik 2. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak hanya tidak mengambil posisi ketua klan, dia bahkan memutuskan semua hubungan dengan klan Kekaisaran Simen. Selanjutnya, ia mengubah nama keluarganya dan memakai nama baru Yin Gongfu. Petik 2. Yin Gongfu sangat kuat. Kekuatannya kemungkinan besar tidak kalah dengan kekuatan dari klan kepala klan 4 besar. Ketika aku masih muda, dia menyelamatkan hidup aku sekali. Aku selalu ingin berterima kasih secara pribadi kepadanya untuk itu. Petik 2. Hanya, dia menghilang selama bertahun-tahun dan tidak ada yang bisa menemukan berita tentang dia. Ada orang yang mengatakan bahwa dia telah dibunuh oleh klan Kekaisaran Simen. Pada saat itu, aku merasa sangat disayangkan bahwa dia telah mati. Bagaimanapun, Yin Gongfu dikabarkan sebagai orang yang sangat heroik dan bersemangat yang memiliki semangat kesetiaan dan pengorbanan diri. Siapa yang akan berpikir bahwa dia tidak mati, dan malah datang ke tempat itu? Hong Qiang sangat bersemangat. Tentu saja dia hidup. Dia menghilang selama bertahun-tahun karena dia datang ke lembah tersembunyi dunia untuk mencari perlindungan di bawah orang tua itu. Saat ini, ia bekerja untuk orang tua itu dan menangani masalah-masalah di lembah tersembunyi dunia, kata Yao Jiao Guang. Jadi, itulah yang terjadi. Tepatnya tempat seperti apa lembah tersembunyi dunia itu? Hong Qiang bertanya. Di dalam Hidden Valley dunia adalah tambang. Hanya, kami menganggapnya sebagai tambang limbah yang tidak memiliki nilai. Petik 2. Namun, pria tua itu telah mengumpulkan sekelompok orang, dan telah membuat mereka menambang biji dari tambang itu sepanjang hari. Oh itu benar, teman kecil Chu Feng, mengapa kamu berencana untuk pergi ke sana?
Yao Jiao Guang bertanya. Seorang teman dekat aku sedang berlatih di sana. Jadi, aku ingin pergi ke sana dan melihatnya, kata Chu Feng. Jadi begitu. Meskipun itu adalah aib kami bahwa lembah tersembunyi dunia telah direbut dari kami. Untungnya, lelaki tua itu hanya menguasai tempat itu, dan ia tidak pernah menyebabkan gangguan apapun. Selain itu, meskipun kami telah mencoba untuk menekannya berkali-kali, dia tidak melukai satu orang pun dari Raja Monstrous Dragon Rache kami. Lebih jauh lagi, ketika Yin Gongfu mencari perlindungan di bawahnya dan memohon padaku berkali-kali, seiring berjalannya waktu. Balap naga monstrus kami menerima lembah tersembunyi dunia yang diduduki oleh orang tua itu, dan tidak lagi memusuhi dia atau dunia. Lembah tersembunyi. Petik 2. Teman kecil Chu Feng, jika kamu ingin pergi ke sana, aku dapat mengirim kamu ke sana. Meskipun Yin Gongfu tidak mau menyebutkan apapun tentang orang tua itu kepada aku, tetap saja dia adalah teman lama aku. Jika kamu pergi ke sana, dia harus menerima kamu sebagai tamu terhormat, kata Yao Jiao Guang. Kalau begitu, senior, aku akan merepotkanmu. Mendengar apa yang dikatakan Yao Jiao Guang, Chu Feng menyadari bahwa lembah tersembunyi dunia bukanlah tempat yang biasa. Jika dia pergi sendiri, dia hanya akan bisa membawa nama ayah Zhang Tianyi dan tidak memberikan bukti. Kemungkinan, orang-orang dari lembah tersembunyi dunia tidak akan mempercayainya. Namun, jika Yao Jiao Guang secara pribadi pergi ke sana untuk memperkenalkan dan merekomendasikan dia seharusnya tidak memiliki masalah. Setelah itu, setelah serangkaian perpisahan, Chu Feng secara terbuka dan seremonial diusir oleh Raja Monstrous Dragon Rache. Adapun alasan mengapa dia pergi ke depan umum, itu karena Chu Feng ingin semua Raja Beast Dragon Beast tahu bahwa dia, Chu Feng, meninggalkan balap Raja Monstrous Dragon mereka. Dia mencoba untuk meminta orang-orang yang akan memberitahu 4 klan tentang keberadaannya menyerah pada ide itu. Setelah pergi, Chu Feng, Hong Qiang dan Bai Li Xuankong dipimpin oleh Yao Jiao Guang dan melanjutkan menuju lembah tersembunyi dunia. Wos! Tiba-tiba, kilatan cahaya terbang melewati. Kecepatannya sangat cepat sehingga melewati cakrawala yang jauh dalam sekejap mata dan tiba di depan Bai Li Xuankong. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah burung kecil, burung emas kecil. Ukurannya hanya setengah telapak tangan. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Itu sangat cantik. Terutama dahinya, yang berkedip-kedip dengan semacam cahaya khusus. Sebenarnya ada kata-kata yang mengalir melalui cahaya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat kata-kata itu dengan jelas, itu sudah cukup untuk membuat mereka tahu bahwa ini adalah semacam pesan. Burung flash emas, apakah ini untukmu? Yao Jiao Guang memandang ke arah Bai Li Xuankong dengan sedikit terkejut. Bukan hanya dia, bahkan Chu Feng terkejut. Chu Feng juga pernah mendengar tentang Golden Flash Bird sebelumnya. Mereka adalah sejenis burung ajaib yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Mereka begitu cepat sehingga bahkan Kaisar Bela Diri tidak bisa mengimbangi mereka. Namun, Golden Flash Bird hanya mampu mengingat aura satu orang. Dengan kata lain, setelah seseorang meninggalkan aura mereka di Golden Flash Bird, terlepas dari di mana orang itu berada, Golden Flash Bird akan dapat menemukan mereka. Namun, setelah Golden Flash Bird mencapai orang itu, ia akan melupakan aura orang itu. Selain itu, ia tidak lagi dapat mengingat aura orang lain sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, Golden Flash Bird hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan satu kali. Setelah itu, mereka akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ini menyebabkan Golden Flash Bird semakin langka. Ketika hal-hal berdiri, mereka berada di ambang kepunahan. Sangat jarang orang akan menemukan Golden Flash Bird. Itulah alasan mengapa Yao Jiao Guang bereaksi dengan takjub. Memang, ini untukku. Saat Bai Li Xuankong berbicara, dia meletakkan jarinya di kepala burung flash emas itu. Bas! Cahaya yang dipancarkan dari kepala Golden Flash Bird menghilang. Itu memasuki Bai Li Xuankong. Setelah cahaya itu menghilang, Golden Flash Bird bersinar dengan cahaya, dan kemudian mulai terbang ke kejauhan. Kamu tidak akan melarikan diri, melihat Golden Flash Bird terbang menjauh. Yao Jiao Guang benar-benar melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan lapisan kekuatan bela diri yang melonjak ke depan untuk menghentikan Golden Flash Bird. Sayangnya, kecepatan Golden Flash Bird terlalu cepat. Itu hanya berkedip dengan cahaya sejenak sebelum menghilang sama sekali. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Sebenarnya secepat itu, sungguh ajaib. Sepertinya, bahkan jika 5 kaisar masih hidup, mereka tidak akan bisa menangkap burung itu. Yao Jiao Guang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah gagal menangkap burung itu, dia sadar betapa menakjubkannya burung emas flash. Memang, ini sangat luar biasa. Sayangnya, kita kemungkinan besar tidak akan dapat melihat burung ajaib seperti itu lagi. Hong Qiang mengangguk dengan cara yang menunjukkan bahwa dia setuju. Leluhur, apakah sesuatu terjadi? Siapa yang mengirim Golden Flash Bird itu? Chu Feng bertanya kepada Bai Li Xuankong. Ini hanya masalah sepele. Bai Li Xuankong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu, dia berkata kepada Hong Qiang, Brother Hong Qiang, aku akan meninggalkan Chu Feng dalam perawatanmu. Aku memiliki masalah yang harus aku perhatikan untuk saat ini. Petik 2. Yakinlah, aku pasti akan melindungi Chu Feng dengan hidupku. Hanya, bocah ini Chu Feng sudah tidak lagi membutuhkan perlindungan aku. Sebaliknya, akulah yang membutuhkan perlindungannya. Haha, Hong Qiang tertawa bercanda. Mendengar kata-kata itu, Bai Li Xuankong juga tertawa. Dia tertawa karena kegembiraan yang luar biasa. Dia tahu bahwa Hong Qiang tidak hanya bercanda.
Bagaimanapun, apa yang dikatakan Hong Qiang adalah kebenaran. Sebagai masalah berdiri, Chu Feng mampu membunuh bahkan peringkat 2 kaisar bela diri. Lebih jauh, dia bisa melakukannya tanpa mengandalkan harta, dan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Harus dikatakan bahwa kecepatan di mana Chu Feng tumbuh menyebabkan dia merasa sangat bersyukur. Chu Feng, aku hanya akan pergi untuk sementara waktu. Aku akan kembali setelah. Tetap di lembah tersembunyi dunia dan tunggu kepulangan aku, kata Bai Li Xuanpong. Leluhur, silakan lanjutkan dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kata Chu Feng. Aku sangat diyakinkan dengan dirimu saat ini. Dengan senyum di wajahnya, Bai Li Xuanpong menepuk bahu Chu Feng. Kemudian, Bai Li Xuanpong pergi. Sementara Yao Jiao Guang dan Hong Qiang tidak berpikir banyak tentang Bai Li Xuanpong pergi, Chu Feng khawatir. Meskipun Bai Li Xuanpong tampak sangat normal, Chu Feng merasa bahwa Bai Li Xuanpong pasti memiliki semacam kekhawatiran di benaknya. Kemungkinan, hal sepele yang dia sebutkan itu bukan masalah sepele sama sekali. Namun, karena Bai Li Xuanpong tidak mengatakan apa itu, tidak cocok untuk meminta Chu Feng juga. Bagaimanapun, ia masih tidak dapat terlibat dalam bisnis leluhurnya. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Bai Li Xuanpong, dan menunggu kepulangannya di lembah tersembunyi dunia. Faktanya, banyak hal yang terjadi di Tanah Suci Bela Diri saat ini. Seluruh Tanah Suci Martialisme meledak keributan. Sebagai contoh, ada penerus Kaisar Gong, Zhang Tianyi, yang telah mengalahkan berbagai anggota generasinya dan menerima gelar anggota terkuat dari generasi muda di Tanah Suci Martialisme. Lalu ada Chu Feng, yang telah bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar. Tidak hanya dia tidak terluka sedikitpun, dia juga berhasil lolos dari perangkap yang tampaknya tidak bisa ditembus. Selain itu, dia telah membunuh banyak kaisar bela diri, dan bahkan Dewa 10 Dewa Abadi yang bermata putih. Namun, apa yang Chu Feng tidak tahu adalah bahwa masalah terbaru yang menyebabkan Tanah Suci Martialisme meledak menjadi keributan adalah 4 klan kekaisaran besar meningkatkan karunia padanya. Mereka tidak hanya melipat gandakan karunia asli mereka, mereka juga menambahkan persenjataan kekaisaran yang sebenarnya, ke dalam hadiah. Harus dikatakan bahwa hadiah yang diberikan 4 kekaisaran besar pada Chu Feng menggoda banyak orang. Bahkan banyak ahli tersembunyi tergoda olehnya. Setelah semua, persenjataan kekaisaran adalah harta yang paling penting di Tanah Suci Martialisme. Karena kenaikan karunia itu, Chu Feng sekali lagi menjadi sasaran banyak panah. Banyak orang sekali lagi ingin melenyapkannya.